Bapak, Ibu, dari hasil pemeriksaan ini kondisi Ibu Hena sehat, rahimnya juga bagus. Tapi Hah? Tapi kenapa, Dok? dari hasil analisa sperma ternyata ada masalah di pihak Bapak. Produksinya sangat rendah dan tidak aktif. Maaf sekali, ini termasuk kategori mandul permanen. Hah? Mandul permanen? Maksudnya gak ada harapan sama sekali, Dok? Dengan kondisi sekarang, kecil sekali kemungkinannya untuk bisa mengandung. Tapi saya paham ini berat. Masih ada pilihan lain seperti adopsi atau terapi. Hahaha, sayang, coba deh bayangin kalau nanti beneran ada bayi kita di kamar ini, kira-kira bakal seramai apa ya? Pasti seru banget. Ada yang nangis setiap jam 2 pagi, terus nangis minta susu. Haha, tapi aku sih gak bakal ngeluh. Aku malah pengen banget gendong dia tiap malam. Aku juga pengen dandanin dia tiap pagi, kasih bedak, nguncirin rambutnya, terus kamu dia nganterin ke sekolah. Haha, halu banget ya kita, padahal belum ada anaknya. Ya, siapa tahu besok-besok dikasih kan? Kalau itu beneran terjadi, aku janji aku bakal jadi ayah yang paling hebat. Aku bakal kerja keras biar kamu sama anak kita nggak kekurangan. Kamu tuh nggak perlu jadi hebat, cukup jadi ayah yang baik aja, udah cukup. Aku cuma pengen lihat kamu bahagia, sayang. Aku ngerasa lega kalau kamu senyum kayak gini. Aku juga ngerasa cukup, asal kita bareng-bareng terus. Tapi aku bener-bener pengen punya anak, Mas. Nggak mau kesepian kayak gini. Kamu sabar dulu ya. Besok kita coba periksa ke klinik buat cek kesehatan, biar tahu juga masa suburnya kapan buat bisa punya anak. Oke sayang, besok ya. Aduh, aku nggak sabar deh. Udah, sekarang tidur ya. Udah malam soalnya. Dok, ini hasilnya udah keluar dari laboratorium. Bisa tolong dijelasin, Dok? Iya, sebentar ya, saya lihat dulu hasilnya. Deg-degan ya. Iya, tapi semoga aja semuanya baik-baik aja. Bapak, Ibu, dari hasil pemeriksaan ini kondisi Ibu Hena sehat, rahimnya juga bagus. Tapi Hah? Tapi kenapa, Dok? dari hasil analisa sperma ternyata ada masalah di pihak Bapak. Produksinya sangat rendah dan tidak aktif. Maaf sekali, ini termasuk kategori mandul permanen. Hah? Mandul permanen? Maksudnya gak ada harapan sama sekali, Dok? Dengan kondisi sekarang, kecil sekali kemungkinannya untuk bisa mengandung. Tapi saya paham ini berat. Masih ada pilihan lain seperti adopsi atau terapi psikologi untuk menenangkan pikiran. Berarti kita udah gak punya harapan, Mas. Maaf ya sayang, aku yang gagal. Aku yang bikin kamu gak bisa jadi ibu. Saya ngerti ini berat buat Bapak dan Ibu, tapi tolong jangan saling menyalahkan. Kadang rencana Tuhan gak selalu sama dengan rencana kita sebagai manusia. Iya, Dok, makasih. Terima kasih, Dok. Aku masih kepikiran soal anak. Kenapa ya Tuhan kasih kita rezeki lewat jalur itu? Aku juga masih gak percaya, Mas. Rasanya kayak mimpi buruk. Padahal kemarin kita ngomongin soal anak, sekarang malah kayak gini. Aku yang salah. Aku gagal jadi suami yang sempurna buat kamu. Jangan ngomong gitu, Mas. Aku gak pernah nyalain kamu. Aku cuma, ya sedih aja. Aku pengen banget punya keluarga yang lengkap. Karena kalau cuma ada kita berdua di rumah ini, aku sering kesepian. Kalau kamu mau pisah, aku rela. Aku gak mau ngurung kamu dalam keadaan kayak gini. Kamu masih bisa bahagia sama orang lain. Jangan ngomong sembarangan, Mas. Aku nikah sama kamu bukan cuma karena anak, tapi karena aku cinta dan sayang sama kamu. Aku gak bakal ninggalin kamu cuma gara-gara ini. Tapi aku gak bisa ngasih kamu apa yang kamu mau. Aku gak bisa ngasih kamu anak, sayang. Yang aku mau cuma kamu, Mas. Aku kuat kalau kamu ada di samping aku. Kamu yakin bisa kuat terus? Selama kamu gak nyerah, aku juga gak akan nyerah. Udah yuk kita makan dulu. Nasinya udah dingin banget tuh. Dari tadi cuma diliatin doang. Iya. Perut juga udah keroncongan nih. Hana, makan yang banyak ya. Kamu kelihatan kurusan, Nak. Udah lama juga gak kesini. Iya, Bu. Akhir-akhir ini agak capek soalnya. Kayaknya Bimo juga makin sibuk ya. Matanya sampai kayak kurang tidur gitu. Iya, lagi banyak kerjaan, Bang. Lagi banyak yang harus diberesin. Ibu seneng kalian harmonis. Tapi kapan Ibu bisa gendong cucu? Doain aja ya, Bu. Semoga cepet dikasih momongan. Iya, Ibu tiap malam doain loh. Rumah ini sepi banget kalau nggak ada anak kecil. Iya, Bu. Doain aja. Semoga aku dan Hana secepatnya bisa kasih cucu buat Ibu. Udahlah, Bu. Jangan ditanya terus. Kasihan Bimo sama Hana jadi tegang. Ini kita kan lagi makan. Jadi pada nggak lahap tuh makannya.
Iya, ibu cuma bercanda kok. Ya udah, kalian lanjutin makan. Aku harus gimana buat ngasih tahu ibu? Aku nggak tega ya Allah. Hana, kamu suka sayur asam buatan ibu kan? Nih, aku ambilin ya. Makasih bang, tapi udah cukup ini juga. Oh, oke deh. Tadi ibu nyuruh aku buatin es, katanya biar kamu seger. Tuh, diminum ya. Makasih bang. Aduh, jadi ngerepotin nih. Enggak lah, masa kita doang ngerepotin. Kamu kenapa Han? Kok kelihatan murung terus? Lagi kurang sehat ya? Aku cuma pengen duduk santai aja, tenangin pikiran. Alhamdulillah badan aku sehat kok. Apa karena tadi ibu bahas soal cucu, makanya kamu jadi kepikiran? Enggak kok, aku ngerti. Ibu nggak salah. Aku yang terlalu baper mungkin. Soalnya, ya aku sama Bimo baru tahu kabar yang berat. Hah? Kabar apa? Ada masalah apa kalian? Aku sama Bimo udah periksa ke dokter. Hasilnya katanya Bimo mandul bang, nggak bisa punya anak. Mandul? Kamu yakin hasilnya seakurat itu? Iya, dokternya bilang udah permanen. Aku kaget banget waktu denger itu bang. Rasanya semua harapan kita runtuh. Aku nggak nyangka. Kasihan kalian berdua. Tapi kamu masih punya Bimo, Han. Jangan sampai kabar itu bikin kamu ngerasa sendiri. Aku sayang sama Bimo bang, tapi tiap kali lihat dia, aku ngerasa bersalah. Diminta maaf terus, seolah semua ini salah dia. Aku juga capek berpura-pura tegar di depan dia. Kadang Tuhan ngasih cobaan bukan tanpa alasan, tapi buat nguji seberapa kuat cinta kalian. Kamu harus tetap kuat, Han. Jangan sedih terus. Nanti takutnya malah jadi sakit. Aku juga berusaha bang, tapi setiap kali denger orang ngomongin soal anak, rasanya dadaku sesak banget. Apalagi ibu, aku belum tenang kalau belum bisa kasih cucu buat beliau. Tenang aja, orang tua kan emang begitu. Buktinya aku belum nikah aja, ibu selalu ngomong terus, makanya aku cuekin. Hehe. Tapi kalau kamu butuh tempat cerita, aku di sini kok. Jangan sungkan, aku kan abangmu juga. Aku nggak akan ngomong ke siapa-siapa. Kadang cerita ke orang bisa bikin hati sedikit lega. Makasih ya bang. Nih, minum dulu esnya. Kamu kenapa sih Rehan? Mukamu dari tadi kayak orang lagi banyak utang. Bukan utang, Reno. Aku cuma lagi kepikiran masalah keluarga di rumah. Keluarga? Kamu kan belum berkeluarga. Ah, iya tahu. Tapi maksud aku tuh Bimo sama istrinya. Mereka lagi kena cobaan berat. Bimo, adik aku, divonis mandul. Oh, seriusan? Waduh, berat juga itu. Terus si Hana gimana? Iya, kasihan banget ya. Hana nyimpan semuanya sendiri, gak mau nunjukin sedihnya di depan Bimo. Karena kan masalahnya ada di Bimo. Tapi Hana ini berusaha kuat gitu loh. Padahal dari matanya kelihatan punya beban yang berat banget. Kalau gitu kamu bantu aja. Mungkin kamu bisa jadi penolong buat mereka. Aku udah coba, aku udah dengerin dia curhat, udah nenangin dia. Tiap kali dia nangis, rasanya kayak hatiku juga ikut remuk. Apalagi ada orang tua yang ngarepin cucu. Rumit lah pokoknya. Ya kalau kamu bener-bener pengen bantu, bantu sekalian aja. Kasih dia keturunan dari kamu. Hah? Ngomong apa kamu, Reno? Itu ada ipar aku. Gila aja, nyuruh hamilin Hana. Hoho, aku bercanda. Jangan dibawa serius. Tapi kalau dipikir-pikir, kadang cara gila itu malah jadi jalan keluar. Percaya deh. Omongan kamu itu ngawur, Reno. Aku nggak maksud aneh-aneh, cuma bantu kasih solusi aja. Aku cuma pengen mereka bahagia. Tapi kalau satu-satunya cara bikin Hana punya anak adalah bantuin mereka dengan caraku sendiri, apa itu bakal... Jangan diiyain dong. Aku kan cuma bercanda. Kalau sampai beneran kamu hamilin Hana, yang ada malah bikin masalah baru. Kamu itu cuma abangnya, bukan penyelamat yang bisa main peran seenaknya. Tadi kamu yang nyuruh, sekarang malah ngelarang. Gimana sih? Hoho, kan cuma bercanda. Udah ah, nggak mau ikut campur. Takut malah disalahin. Bang, maaf ya kalau repot-repot bawain salad buah ke sini. Harusnya aku yang keluar, tapi di sini nggak ada yang enak. Cuma penjual di dekat rumah ibu yang salad buahnya aku suka. Ah, nggak apa-apa. Aku cuma lewat tadi, sekalian mampir. Si Bimo mana?
Dia kerja lembur, katanya pengen nutupin pikiran biar nggak stres. Aku bisa ngerti. Aku juga kadang nggak tega lihat dia kayak gitu. Bimo pasti ngerasa gagal sebagai suami. Iya bang, aku juga kasihan sama dia. Sampai tiap malam tuh dia cuma tidur ayam. Tapi aku juga capek nyembunyiin sedihku sendiri. Setiap malam aku pura-pura kuat. Ternyata kita sama-sama hancur. Kamu nggak boleh terus nahan perasaan kayak gitu, Han. Nggak sehat. Kalau kamu pengen nangis, nangis aja. Biar perasaannya jadi lega. Tapi kadang aku pengen jadi ibu. Aku pengen rumah ini ada sosok anak yang bisa ngidupin suasana. Aku kepikiran sesuatu. Aku tahu ini nggak biasa. Tapi kalau aku bisa bantu kamu dan Bimo, aku siap. Bantu? Maksudnya Bang Rehan mau bantu gimana? Aku yang bantu kamu punya anak. Aku cuma pengen lihat kamu bahagia lagi. Dan Bimo juga. Bang, kamu sadar nggak? Yang kamu omongin itu gila. Aku tahu. Tapi aku serius. Kamu pikirin soal ini baik-baik. Dan bicarakan sama si Bimo. Kamu belum tidur, sayang? Aku nggak bisa tidur. Ada yang harus aku omongin ke kamu. Tentang apa? Soal hasil dokter lagi? Bukan itu aja. Tadi siang Bang Rehan datang ke rumah. Rehan? Ngapain dia datang? Dia cuma ngobrol, nanyain kabar. Tapi dia juga bilang sesuatu yang bikin aku bingung. Bingung gimana maksudnya? Dia bilang kalau dia mau bantu kita. Dia bilang dia siap bantu supaya aku bisa hamil. Apa? Maksud kamu dia nawarin diri buat... Dia cuma pengen bantu mas. Aku tahu kedengarannya salah. Tapi dia ngomongnya tulus. Dia cuma pengen lihat kita bahagia lagi. Tulus? Gak ada yang tulus dari hal gila yang kayak gitu. Dia abang aku, anak. Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Aku nggak bilang aku setuju. Aku juga kaget waktu dia ngomong kayak gitu. Tapi tiap malam aku lihat kamu murung. Aku ngerasa bersalah terus. Aku cuma pengen cari jalan keluar dari masalah ini. Jalan keluar? Kamu pikir aku rela melihat kamu sama abangku sendiri melakukan hal gila cuma demi kamu hamil? Aku juga nggak pengen kayak gini mas. Tapi aku cuma pengen ngerasain jadi ibu. Tuhan, apa ini cobaan segitu beratnya buat kita? Aku nggak akan ngelakuin apapun tanpa kamu setuju. Tapi aku pengen kamu tahu kalau Bang Rehan niatnya cuma bantu. Aku butuh waktu buat mikir. Aku nggak bisa jawab sekarang. Aku masih nggak percaya kita beneran sampai di titik ini. Aku juga nggak pernah nyangka mas. Tapi ini keputusan kita bersama. Aku juga nggak mau kalian salah paham. Aku lakuin ini bukan karena aku pengen apa-apa. Aku cuma mau bantu kalian keluar dari beban ini. Aku udah mikir beberapa hari soal ini. Aku udah lawan pikiranku sendiri. Tapi kalau ini satu-satunya jalan cara supaya Hana bisa bahagia, aku pasrah. Mas, aku nggak mau kamu mikir aku maksa. Aku ngelakuin ini juga buat kita. Bukan cuma kebahagiaan aku doang. Aku tahu. Makanya malam ini aku mau semuanya jelas biar nggak ada orang yang disesali nanti. Semuanya dilakukan atas persetujuan. Aku nggak mau ada salah paham di kemudian hari. Iya, semua atas persetujuan. Mulai malam ini, apapun yang terjadi, cuma kita bertiga yang tahu. Kamu yakin mau lanjut? Aku nggak bakal lanjutin ini kalau kamu nggak siap. Aku udah siap bang. Ini bukan tentang aku atau kamu. Ini tentang keluarga kita. Aku cuma takut setelah ini kamu nyesel. Aku gak mau kalau kamu ngerasa kotor atau marah sama aku. Aku nggak bakal nyesel. Aku cuma ngerasa sedih kenapa harus kayak gini jalannya. Kamu perempuan kuat, Han. Aku salut sama kamu. Aku nggak kuat bang. Aku cuma berusaha kelihatan tegar. Padahal dalam hati aku pun remuk. Aku janji semua ini cuma buat bantu kamu dan Bimo. Makasih bang udah mau bantu aku sama Bimo. Gak usah bilang makasih, Han. Aku cuma lakuin apa yang aku pikir bisa bantu kalian sebagai adik aku. Sekarang kamu udah siap? Iya bang, aku siap. Selamat ya, Bu Hana. Janinnya sehat dan perkembangannya sangat baik. Umurnya sekitar 3 bulan sekarang. 3 bulan ya dok? Iya, ini kabar baik sekali. Detak jantungnya juga kuat. Cuma kelaminnya memang belum terlihat. Akhirnya. Jaga pola makan, jangan terlalu stres, dan berbanyak istirahat ya Bu. Kalau ada keluhan apapun langsung kabari saya. Makasih banyak dok. Nikmati aja prosesnya Bu. Setiap calon ibu pasti punya cerita sendiri. Akhirnya kamu hamil juga, sayang. Aku senang banget lihat kamu bahagia. Aku juga senang, tapi di dalam hatiku masih ada rasa takut. Aku tahu, tapi mulai sekarang kita anggap anak ini anugerah. Gak usah pikirin masa lalu. Cukup kita bertiga yang tahu.
Iya mas, aku janji gak akan ngomong ke siapapun. Aku cuma pengen anak ini lahir sehat. Kamu ibu yang kuat. Aku bangga banget sama kamu. Aku kuat karena kamu tetap di samping aku. Kalau kamu gak ada, aku mungkin udah gak sanggup. Ya udah yuk, kita pulang biar kamu bisa istirahat. Nih, lihat, mama bawa apa? Aku mau ya. Makasih mama. Anak kita makin aktif ya. Lihat tuh, gak bisa diem sebentar pun. Iya, kayaknya tenaga dia gak pernah habis ya. Tapi aku senang. Rumah ini akhirnya gak sepi lagi. Aku juga. Kadang aku masih nggak percaya kita bisa punya keluarga kecil kayak gini. Aduh Rafa, pelan-pelan nak. Awas nanti jatuh. Ini sama nenek jangan lari-larian gitu. Tenang aja nih, aku kan jagoan. Aku nggak bakal jatuh kok. Akhirnya kita bisa kasih kebahagiaan buat ibu dengan kehadiran Rafa di keluarga kita. Iya, semuanya udah terasa lengkap dan membahagiakan. Sayang, aku cuma pengen bilang makasih karena kamu udah jadi ibu yang luar biasa buat Rafa. Harusnya aku yang bilang makasih karena kamu gak pernah berhenti sayang sama aku. Padahal kita sempet. Udah jangan dibahas lagi. Yang terpenting sekarang kita bisa bahagia. Dan tentu semua ini berkat pertolongan abangku juga. Ya udah, aku mau main dulu ya sama Rafa di luar. Iya mas. Terima kasih bang. Tanpa kamu keluarga ini gak akan pernah ada. Mama, papa nakal nih.